Ya, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Mangun IT. Nah, mohon maaf ya teman-teman, selama seminggu kemarin saya absen untuk membuat konten mengenai ulasan saham dan sharing-sharingnya karena saya ada persiapan untuk mengisi sebuah webinar di kampus. Ya, mohon maaf lah, maklum saya masih tahap berlatih dalam webinar, jadi harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali mengenai bagaimana kondisi market pada tanggal 3 bulan Agustus. Nah, kali ini IHSG membara ya, mengalami penurunan 2,78%. Nah, ini cukup banyak juga dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. IHSG cukup banyak mengalami penurunan, bahkan pada hari ini penurunannya itu menyentuh sampai 4%. Nah, ini cukup luar biasa ya. Nah, saya tidak akan membahas mengenai secara detail mengenai kenapa IHSG pada hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam, akan tapi memang dari beberapa berita-berita yang beredar, penurunan IHSG ini akibat adanya resesi yang melanda di Amerika, di mana kita tahu bahwa memang sebagian besar investor dari Amerika itu memang mempunyai porsi yang besar di saham-saham di Indonesia, sehingga ketika di Amerika terjadi resesi, mereka istilahnya ingin mengamankan uang mereka, istilahnya mereka tidak ingin uang yang ada di saham Indonesia ini mengalami penurunan, sehingga mereka menjual saham-sahamnya. Banyak sekali broker-broker besar yang menjual saham-saham dalam jumlah yang sangat besar, sehingga penurunan pada saham-saham blue chip itu cukup menyumbang banyak sekali penurunan IHSG pada hari ini. Nah, akan tapi saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai penurunan-penurunan tersebut, mungkin saya akan bahas di lain video. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai terus bagaimana ketika market itu terus mengalami penurunan ataupun market itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, kali ini saya akan membaginya menjadi dua bagian, ketika kita menjadi trader dan juga kita menjadi investor. Nah, bagaimana? Yang pertama saya akan bahas mengenai ketika kita menjadi seorang trader. Nah, sebenarnya ketika kita menjadi seorang trader semuanya itu cukup jelas. Aturan ketika kita menjadi seorang trader dalam dunia saham, kita itu aturan pertama yang harus kita pegang itu adalah disiplin. Nah, disiplin dalam hal apa? Nah, jadi seperti ini. Ketika kita akan membeli suatu saham, misalnya saham A, kita seharusnya sudah mempunyai planning. Kita akan beli di harga berapa, kita akan jual di harga berapa, dan kemudian kita juga harus menentukan batasan stop loss di harga berapa. Nah, apabila market mengalami penurunan yang cukup dalam seperti hari ini, kemudian ataupun terjadi resesi, ya sudah, kita tinggal lihat saja apakah saham kita itu menyentuh batas stop loss kita. Apabila memang menyentuh batas stop loss kita, ya udah, kita cut loss ataupun stop loss di harga tersebut. Nah, jadi cukup simpel ya. Ketika kita menjadi seorang trader, ya udah, kita disiplin aja dengan rule kita, dengan planning kita. Kalaupun kita eh, tidak menaati aturan kita, ya sudah, wassalam. Jadi seperti itu. Mau market turun sampai harga berapapun, kalaupun kita sudah cut loss di harga planning kita, ya udah, kita ibaratnya untung karena kita tidak mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi seperti itu. Nah, berbeda lagi apabila kita menjadi seorang investor. Seorang investor apabila melihat market ataupun saham mengalami penurunan yang cukup dalam, umumnya dia akan melakukan yang namanya averaging down, yaitu pembelian suatu saham di harga yang lebih rendah sehingga dia bisa mendapatkan rata-rata harga saham yang ia miliki menjadi lebih rendah lagi. Nah, ada satu kesalahan yang biasanya dilakukan oleh investor pemula, yaitu dia terlalu terburu-buru untuk melakukan averaging down. Nah, kali ini saya akan bagikan tips yang menurut saya lumayan ampuh untuk melakukan averaging down bagi investor pemula seperti saya. Nah, akan tapi teman-teman harus melihat ya,
disesuaikan dengan kondisi dana yang dimiliki. Nah, silakan nanti dipilih antara dua tips yang cocok itu yang mana. Nah, yang pertama yaitu menentukan tiap berapa persen penurunan kita melakukan averaging down. Misalnya seperti ini. Saya memiliki saham BBRI, terus kemudian mengalami penurunan 5%. Nah, ketika penurunan 5%, saya melakukan averaging down. Nah, terus kemudian apabila nanti tetap mengalami penurunan, saya akan melakukan averaging down di kelipatan 5. Jadi saya akan melakukan averaging down ketika sudah mengalami penurunan 10%. Begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita bisa melakukan averaging down sambil menunggu di di harga berapa saham tersebut akan mengalami pola pembalikan arah atau reversal kenaikan. Jadi kita tidak usah istilahnya averaging down dulu sampai harga saham tersebut sudah memunculkan sinyal-sinyal akan mengalami kenaikan. Nah, misalnya BBRI turun sampai harga 2.500, kemudian besoknya naik menjadi 2.600, kemudian besoknya naik 2.700. Ya udah, ketika kita sudah percaya bahwa harga akan kembali pulih ke atas, kita melakukan averaging down di harga tersebut. Nah, silakan teman-teman pilih, teman-teman mau menggunakan pola averaging down yang mana. Yang jelas kalaupun dari saya lebih memilih melakukan averaging down ketika memang saham tersebut sudah memiliki sinyal-sinyal akan mengalami pola pembalikan arah, karena memang dana yang saya miliki terbatas, sehingga saya lebih memilih akan melakukan averaging down ketika saham tersebut sudah memunculkan sinyal-sinyal akan mengalami kenaikan. Jadi seperti itu. Semoga tips dari saya kali ini membantu, dan juga tidak usah panik apabila market mengalami penurunan, karena memang untuk penurunan kali ini itu bukan ditunjang karena kondisi yang ada di negara kita, akan tapi memang dari kondisi di negara lain yang sedang mengalami resesi, dan mungkin investor yang memiliki saham di negara kita ataupun di bursa kita itu ingin mengamankan uang yang ada di negara kita ataupun saham yang ada di bursa kita, sehingga menurut saya ini adalah cukup bagus ya, apalagi pada hari ini itu lebih didominasi pembelian dari domestik ataupun dari pelaku pasar dari dalam negeri, sehingga akan menjadi lebih baik apabila memang bursa kita itu mayoritas dipegang oleh di negara kita sendiri, jadi tidak akan terpengaruh oleh istilahnya dari negara lain. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Tetap dukung channel kami, semoga membantu, semoga bermanfaat, dan terakhir sampai jumpa.